kita santai sambil ngobrol nih dengan Bung Sunderi, kolektor lagu-lagu oldies, lagu-lagu lawas yang tentunya ini tahun berapa Bung Sunderi pernah siaran di Sonora Bangka, gitu kan? Sonora itu 2015 itu ya. Salah. 2005 betul. 2005 udah cukup lama ya. Cukup lama. Sempat vakum gitu ya. Nah, kita ingin tahu kembali dari tadi, mungkin bisa dijelaskan kembali nih. Ini terinspirasi dari apa nih bikin studio kolektor lagu-lagu lawas ini, yang dengan tadi kan bisa ada namanya Bung Sunderi ya. SEN. Nah, itu gimana panggilan sebenarnya. Sebenarnya studio ini studio mini. Saya terinspirasi dengan justru dari Sonora. Sonora punya rak yang sangat rapi, punya file yang sangat rapi, database juga rapi. Jadi kalau kita zaman dulu, Bung Edwin ya, kita kan biasa taruh di lemari, baik kaset, CD, piringan hitam. Jadi kita kalau misalnya mau cari satu penyanyi, misalnya The Masses, ya kita bingung nih mau cari dari mana mulainya, ya kan? Sama cari ABBA atau Connie Francis. Saya pergi Sonora itu, saya lihat ini sangat rapi. Abjadnya itu dari A sampai dengan Z penyanyinya. Nah, terinspirasi itu saya juga begitu, Bung Edwin. Misal dari A, B, C, D sampai ke Z sampai instrumen, Bung Edwin. Begitu juga dengan pita kaset. Jadi pita kaset saya mau cari misalnya katakanlah plus, saya cari tinggal di abjadnya huruf K. Atau saya cari misalnya krise, saya cukup cari di data filenya di C. Jadi cepet gitu, Bung Edwin. Kita juga bisa menikmatinya agak santai, mencarinya gampang, jadi nggak sibuk. Begitu juga stimulasi dari Sonora khususnya sangat tertata rapi. Iya, ini kan tentunya kita membangun studio ini dengan kolektor lagu-lagu yang begini, lawas kan susah dicari ya, apalagi sekarang kan. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Bung Sunderi, seperti apa sih awal mula, kemudian mungkin hobinya Bung Sunderi sendiri dari mana itu bisa seperti ini ya, gitu kan. Kemudian mungkin hambatannya seperti apa sih pas kita mau mencari seperti apa dengan piringan hitam yang masih ada saat ini, kemudian kaset pita yang saat ini masih terkini dengan lagu-lagu ini. Saya pertama kali pasti rasa suka akan musik itu, Bung Edwin. Dengan musik kita mencintai semua hal universal. Kalau juga kok nggak ada musik di dunia ini terasa sepi, Bung Edwin. Sepi. Makanya kita mulai dari nol. Jadi dulu orang tua itu banyak koleksi beberapa album, beberapa lagu, juga kompilasi dari beberapa judul lagu. Jadi saya sering dengar orang tua yang puterin, mungkin lama-lama timbul rasa mencintai. Dari rasa mencintai, rasanya ingin memiliki. Jadi saya melanjutkan dari koleksi dari orang tua, jadi menambah beberapa koleksi. Juga banyak halangan, terutama halangan pertama adalah biaya. Ya, kita harus banyak buat biaya. Zaman dulu mesti harus kumpulin duit dulu, dapat satu ya butuh perjuangan. Saya masih ingat piringan hitam pertama saya itu saya beli pertama kali itu adalah albumnya Jim Reeves. Itu sangat luar biasa, sangat suka. Ngumpul dari hari ke hari, terkumpul baru ya. Memang semua koleksi ini adalah original. Ada beberapa yang piringan hitamnya original, cuma covernya enggak lagi, sudah di repro gitu, Bung Edwin. Gitu. Biasa ya. Oke, kita di sini lihat banyak sekali ya koleksinya. Ada Tom John, ada Bee Gees, ada Frankie and James. Frankie and James. Ini sangat langka ini, Frankie and James. Ada 3 album saya miliki gitu. Farid Harja juga ada, Marin Melina juga ada di era itu eranya. JK Record masih. Kalau Elvis ini banyaknya di RCA dan Victor.
record beberapa The Cats juga. The Cats gitu ya. The Cats waktu kita sering siaran dulu Iya. masih sering puterin misalnya One We Win ya, ya. Yang terakhir kalau kita biasanya salam perpisahan dengan para pendengar, kita menggunakan Vaya Con Dios-nya The Cats. Iya. Oke. Ini lumayan luar biasa sekali. Ini luar biasa sekali ini mungkin ya. Ini piringan hitam masih ada. The Cats. Luar biasa. Ini grup band dari Belanda. Dari Belanda gitu ya. Oke. Dan hampir semuanya ini tentunya Bung Suberi bisa menjelaskan semua ya dari apa namanya album-album lagu ini ya. Bisa kita jelasin misal dari. Tapi kalau dijelasin semuanya mungkin bisa butuh waktu yang panjang. 100 tahun. Setahun. Oke, iya. Untuk kawan-kawan semuanya, tentu ini Anda bisa dengerin juga lagu-lagu oldies tentunya di Sonora Bangka. Ini setiap malam, Bung Suberi. Iya, setiap malam. Dan Bung Suberi juga tentunya hampir beberapa tahun menjadi seorang penyiar. Waduh, hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun menjadi seorang penyiar, menyampaikan koleksi lagu-lagu lawas. Iya. Lagu-lagu oldies yang tentunya ini. Oke, kita lanjut lagi Bung Suberi obrolan kita di hari ini. Ini kan banyak sekali album yang tentunya semuanya disukai Bung Suberi ya. Ya. Ini lagu-lagu lawas yang atau lagu oldies yang begitu luar biasa. Nah, tentu dari sekian banyak album ini memang semua disukai, tapi ada mungkin paling Bung Suberi sukai. Ya. Ini album apa nih? Yang punya siapa? Semuanya saya suka sebenarnya, ya. Saya juga suka semua album, juga beberapa genre, baik oldies, mancanegara maupun Indonesia. Salah satu yang saya paling suka nih ya, kalau dihitung paling suka, ini adalah SCA Report. Oh, Elvis ya. Ini Elvis, ya. Ini susah banget dapatnya. Ini bukannya beli, tapi tukeran. Tukeran ya. Tukeran. Kenapa yang paling suka? Karena di album ini di tahun 1955 Elvis mempunyai 6 single hit, yang ke-6-nya menduduki peringkat pertama di top chartnya USA. Biasa kalau mereka misalnya seperti Andy Williams, ya, atau Perry Como, mereka mempunyai top chartnya Amerika cuma dengan satu lagu peringkat pertama. Kalau ini Elvis sangat luar biasa album ini. Ya, ada Blue Suede Shoes, ini ada All Shook Up, Hound Dog. Ini salah satu yang saya sebutkan ini adalah semuanya menduduki peringkat pertama di USA top chartnya Amerika. Ada 6 single hitnya Elvis Presley yang sampai sekarang tidak pernah dipecahkan oleh artis manapun di dunia. Itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa gitu. Bisa diceritakan sedikit nih terkait dengan Elvis Presley. Ya, Elvis Presley sendiri lahirnya di Tupelo, Amerika, ya, Mississippi. Dan sekarang meninggalnya 16 Agustus 1977. Elvis ini mempunyai banyak sekali single hits. Dan juga dia merupakan bintang film, aktornya dari Amerika, Hollywood ya. Ada 33 film yang dibintangi oleh Elvis Presley. Dan juga beberapa judul lagu yang sampai sekarang sangat populer ya. Seperti I'll Be Around Some Tonight, itu merupakan single hitnya dari Elvis Presley. Luar biasa. Jadi Elvis Presley. Iya. Terus kalau yang lagu lawas Indonesianya yang paling suka apa nih? Ya, kita nggak bisa pungkiri ya, saya sendiri ya. Mersis di tahun 1969 Jaya ya. Kus Plus juga di tahun 69, sebelumnya ada Kus Bersaudara di era 64 ya. Dan juga Deloitte ya. Kita ambil sini Deloitte. Ini juga tahun 69. Ya, di era-era jayanya grup band dari Indonesia ini kebanyakan di
tahun 1969, termasuk favorite group ya. Nah, saya yang paling suka adalah Kus Plus. Kus Plus gitu ya. Kus Plus mempunyai ciri khas tersendiri yang boleh kita bilang termasuknya Beatles-nya Indonesia. Sangat produktif. Oh, iya. Apalagi tahun 1974 ada beberapa album tercipta di tahun 1974. Iya. Kus Plus sendiri yang paling saya suka adalah di volume ke-3. Kus Plus yang jaya di era 69 ya, Bung Edwin ya. Apa kelebihan Kus Plus dibandingkan grup band yang ada di Indonesia? Pertama, dia punya genre-nya sangat banyak, termasuk dangdut, pop dangdut, pop Melayu, pop anak-anak, termasuk yang beats-nya Inggris ya, termasuk ya lagu-lagu baratnya, yang ada juga lagu-lagu popnya juga, ya semua genre lah ada di Kus Plus. Kus Plus. Kus Plus. Ya, semua juga bagus, message bagus. Ya, favorit grup, Deloitte juga punya ciri khas masing-masing. Cuma genrenya tidak sebanyak dari Kus Plus. Ya. Ya jelas lagu-lagu lama ini masih enak sekali dengar gitu. Sangat enak. Menikmatinya juga enak. Apalagi dengan minum ayo dengan sing kita ngetik ini ya. Oke. Ya. Salam Odis. Salam Odis. Wah, luar biasa. Oke. Jadi untuk pendengar semuanya, baik di Sonora Bangka, Prima Bangka, Palupi Bangka, dan teman Motion, kita tentunya bisa dengerin ya lagu-lagu lawas, lagu-lagu oldies, yaitu di Sonora Bangka setiap malam. Anda bisa dengarkan, Anda bisa menikmati alunan musiknya Bung Dery. Ya, benar. Oke, kalau Bung Dery sendiri, jadi kalau lagi santai, ini istirahat di sini gitu ya Bung? Saya biasanya malam-malam kumpul keluarga atau ada teman-teman sampai ngobrol, mendengarkan lagu. Ingatnya setiap lagu itu pasti punya kenangan tersendiri, Bung Edwin. Teman-teman juga misalnya kan Bung Edwin juga pasti punya kenangan sendiri. Oh, lagu ini mengingatkan kembali kita nostalgia waktu kita masih kecil. Ada satu hal momen yang pasti kita ingat gitu, Bung Edwin. Apalagi beranjak remaja gitu ya. Masa-masanya kasmaran ya. Oke. Jadi luar biasa Bung Dery untuk koleksi lagu-lagu oldiesnya, lagu-lagu lawasnya luar biasa. Dan tentunya ini piringan hitam, kemudian masih ada kaset pitanya juga. Ini kayaknya masih cukup banyak juga Bung Dery yang belum terkoleksi gitu ya. Banyak ya menurut sih, memang nggak bisa kita koleksi semuanya. Ini yang ada di studio ini, kalau untuk piringan hitamnya kurang lebih itu ada 1000-an lah. Cuma kalau misalnya ini ada lagi kurang lebih 19.000, saya simpan di tempat lain. Oh gitu ya. Ya. Oke, jadi apa harapan Abu sendiri ini dengan mungkin musik ke depan? Ya. Saya sih mengharapkan lagu-lagu oldies ini ya, lagu-lagu yang punya kenangan, lagu-lagu syahdu bisa dinikmati sampai generasi kapanpun, Bung Edwin. Karena suatu lagu itu nggak mungkin habis, selalu ada regenerasi. Gitu ya. Minimal itu di resign kembali, di recover dalam bentuk misalnya dari lagu-lagu irama jazz ke irama Latin, ya irama pop dibuat jadi bossa nova gitu. Biar ya penikmat anak-anak muda ini bisa menikmati dengan gaya genrenya tersendiri. Misalnya pop dijadikan jadi genrenya reggae. Gitu. Masing-masing kan punya genre masing-masing, tidak semua gitu. Ada yang suka jazz, ada yang suka rumba iramanya, ada yang country, ya minimal lagu-lagu oldies itu bisa berkepanjangan dan tidak akan mati gitu. Jadi ada keinginan untuk bikin museum lagu-lagu, koleksi lagu-lagu lama atau lawas? Selalu ada. Mudah-mudahan diberi kesempatan ya.
Oke, baik, terima kasih Bung Sundari Ya. untuk waktunya. Ini semua teman-teman di Sonora, kemudian di Prima, Radio Motion juga, dan Radio Palupi ya. Ini kita sudah bincang-bincang dengan Bung Sundari, kolektor lagu-lagu oldies atau lagu-lagu lawas, yang tentunya ini sangat asik sekali. Memang pas tadi diputerin melalui piringan hitam, luar biasa suaranya gitu ya. Bisa dinikmati ya. Betul ya Bung Yudi ya? Nah, Bung Yudi juga yang lahir pada tahun 2000 berapa? 92. Oh, 92. Oh, belum termasuk oldies. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk semua. Kita tentunya sudah mendengarkan, dan jika ingin kembali saya ingatkan, mendengarkan lagu-lagu oldies, lagu-lagu lawas di Sonora Bangka setiap malam. Siapa tahu nanti ada Bung Sundari juga kembali. Halo. Menyampaikan. Salam oldies. Salam oldies.